Mengantisipasi terjadinya bencana alam pada saat musim penghujan, pemerintah Kota Malang menggelar apel bersama persiapan personil siaga bencana. Ratusan personil akan disiagakan untuk mengantisipasi sekaligus menangani apabila terjadi bencana di Kota Malang. Apel siaga bencana yang berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang diikuti oleh personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, dan relawan. Wali Kota Malang Setiaji yang memimpin apel tersebut mengatakan bahwa Kota Malang termasuk daerah yang rawan bencana karena diapit dua aliran sungai besar, yakni Sungai Berantas dan Kali Bangu. Untuk itu, agar mengantisipasi terjadinya bencana alam, perlu kesiapsiagaan petugas yang siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Selain bencana banjir, Kota Malang juga sering terjadi longsor dan pohon tumbang. Sementara selain apel, Wali Kota Malang yang didampingi Kapolresta, Dandim Kota Malang dan Ketua DPRD juga melakukan peninjauan peralatan yang disiapkan apabila terjadi bencana. Jadi ancaman bencana alam yang hidrometeorologi itu. Jadi hidrometeorologi itu kan memang susah diprediksi. Jadi waktunya hujan dan hujan kan itu, sehingga dikumpulin tadi mulai November sampai Januari besar-besarnya. Jadi intensitasnya sampai 70% kenaikannya. Nah, karena itulah maka tidak ada istilahnya daerah yang aman terhadap bencana. Kalau bencana terlebih sekarang tiba-tiba ada ancaman puting beliung dan seterusnya. Maka secara menyeluruh Jawa Timur hari ini dilaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam tadi. Terlebih tidak sama 2019 kan, mulai 2020 dan 2021 ini kan harus ada pakai standar protokol COVID-19. Jadi seluruh yang nangani dari BPBD, dari BSC, semua yang tergabung TNI Polri harus mengikuti protokol COVID, protokol kesehatan. Nah, kenapa di Malang juga Kota Malang menjadi salah satu titik ya? Karena jangan tahu bahwa di Kota Malang ini wilayah yang berhimpitan dengan sungai tadi, sini kan ada dua ya, Sungai Berantas dengan Sungai Bangu kalau salah ya. Itu ada kisarannya kurang lebih ada 607 hektar yang berhimpitan dengan sungai yang itu rawan terhadap longsor. Simon Alfredo melaporkan. Kebijakan pembukaan fasilitas umum alun-alun Kota Batu berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang parkir di kawasan alun-alun Kota Batu. Peningkatan jumlah pengunjung terjadi menjelang akhir pekan dan pengunjung yang masuk hanya 25% dari kapasitas alun-alun. Alun-alun Kota Batu kembali dibuka untuk umum pada Jumat siang. Pembukaan ini seiring dengan turunnya level PPKM Kota Batu dari level 4 ke level 2. Pembukaan alun-alun Kota Batu disambut positif warga masyarakat karena sudah lama alun-alun ditutup untuk umum. Para pengunjung alun-alun harus menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi maupun bisa menggunakan sertifikat vaksin pertama atau kedua. Pengunjung juga dibatasi hanya 25% dari kapasitas daya tampung alun-alun sebanyak 1.000 orang, menjadi hanya 250 orang yang masuk setiap kali masuk dan secara bergantian. Menurut salah seorang juru parkir di kawasan tersebut menjelaskan, peningkatan jumlah kendaraan parkir belum signifikan, karena banyak warga masyarakat yang belum mengetahui, tetapi lumayan meningkat dibandingkan dengan sebelum pembukaan alun-alun. Di lokasi, para pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan masuk kawasan alun-alun, baik menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, memakai masker, juga mencuci tangan. Karena motornya itu jumlahnya kayaknya ada yang bisa 20. Tapi selalu alun dibuka, berapa? Kalau ya rata-rata cuma masih belum stabil bukanya. Untuk Sabtu Minggu itu kan libur, biasanya agak ramai juga itu. Ya itu kalau ramainya itu hari pas menjelang sholat asar. Ya. Setelah jam 3. Sampai berapa jumlah penambahan jumlah kendaraan yang parkirnya kira-kira? Penambahan ya. Ada 40, 30? Sekitar itu 30-40 kendaraan ya. Ya. Berarti mulai Sabtu Minggu yang ramainya, Pak? Ya, Sabtu Minggu. Mulai ramai ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah sekian lama ditutup untuk umum, hutan Kota Bondas kembali dibuka. Pembukaan taman kota ini disambut positif warga masyarakat karena bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan kembali.
Pembukaan fasilitas umum Taman Kota disambut positif warga masyarakat karena fungsi Taman Kota selain sebagai tempat beristirahat, olahraga juga untuk banyak kegiatan lainnya. Kondisi Taman Kota sebelum pandemi cukup ramai dipergunakan untuk kegiatan senam maupun belajar para siswa. Saat ini, setelah dibuka pada hari Sabtu, Taman Kota mulai banyak dimanfaatkan warga masyarakat. Kondisi taman yang bersih dan semakin rindang ini menjadi daya tarik warga untuk mengunjungi dan menikmati suasana taman. Menurut salah seorang warga menjelaskan, dengan dibukanya taman, ada tempat untuk berbagai kegiatan, baik latihan bela diri maupun olahraga lainnya. Di dalam taman terlihat mulai ada beberapa warga masyarakat, khususnya keluarga yang berkunjung untuk sekedar jalan-jalan. Para petugas taman juga secara optimal melakukan pembersihan dan perawatan agar taman bisa maksimal dimanfaatkan oleh warga masyarakat luas, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita ambil yang positifnya aja ya. Dengan dibukanya ini anak-anak juga bisa latihan di tempat umum. Jadi yang kemarinnya masih di rumah, nggak pernah latihan, sekarang anak sudah merasa senang. Cukup lama berarti Pak ini fasilitas umum ditutup Pak ya? Waduh, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Berarti manfaatnya cukup banyak juga Pak ya kalau lihat. Jadi di sini kita selain rekreasi juga bisa sambil belajar sambil rekreasi. Sebelum yang pandemi sering juga ngajak. Kalau sebelum pandemi, sementara untuk anak SD masih belum, kita masih ngajak anak yang usia SMP ke atas ya. Anak SD masih baru kali ini. Baru kali ini. Ini dibukanya Sabtu apa Jumat? Dibuka hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin Pak ya. Tapi sudah kelihatan lumayan Pak ya anunya. Sudah sih. Harapan kita ya semoga cepat berlalu. Karena kan dengan adanya pandemi ini pendidikan juga terhambat. Terus untuk kegiatan yang di luar akademik, yang non akademik seperti olahraga itu juga terhambat. Kita di IPSI pun juga terhambat. Gitu. Seharusnya kan ada kejuaraan-kejuaraan untuk menunjang prestasi ke jenjang lebih atas, tapi berhenti karena pandemi. Karena kalau kita ikuti festival-festival yang virtual, anak-anak banyak kesulitan. Kesulitan. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Malang terus mendorong ekonomi kreatif di Kota Malang untuk terus berkembang. Kali ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Malang kembali menggelar event Malang Fashion Week 2021. Malang Fashion Week ini menampilkan busana dari desainer di Kota Malang dan sejumlah daerah di Indonesia dan luar negeri. Event tahunan Malang Fashion Week kembali digelar untuk keempat kalinya. Malang Fashion Week tahun 2021 kerjasama antara Pemkot Malang, Dekranasda, dan Indonesian Fashion Chamber diikuti oleh sejumlah desainer baik dari Kota Malang dan sejumlah kota di Indonesia dan luar negeri. Malang Fashion Week 2021 yang dibuka oleh Wali Kota Malang Sutiaji berlangsung selama 3 hari, yakni dimulai pada 22 Oktober hingga 24 Oktober 2021. Wali Kota Malang Sutiaji yang membuka acara tersebut dalam sambutannya mengapresiasi Malang Fashion Week sebagai upaya menyerap karya anak bangsa di bidang busana. Wali Kota menambahkan bahwa Malang tidak kalah dengan daerah lain seperti Jakarta, karena Kota Malang sudah berani mulai duluan untuk memajukan industri ekonomi kreatif. Sementara pada hari pertama event Malang Fashion Week 2021, ditampilkan persembahan peragaan busana oleh puluhan model yang menampilkan hasil karya 16 desainer di tanah air. Simon Alfredo melaporkan. Peragaan Malang Fashion Week 2021 dimeriahkan oleh puluhan model yang menampilkan karya puluhan desainer dari Malang dan sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu desainer yang ikut memeriahkan Malang Fashion Week yaitu Ana Sudibyo, yang hasil karyanya ditampilkan atau diperagakan oleh sejumlah notaris yang menjadi model dadakan. Inilah penampilan 5 orang notaris yang menjadi model dadakan dan tampil di Malang Fashion Week 2021. Mereka tampil di atas catwalk dengan menampilkan hasil karya desainer Ana Sudibyo, tidak kalah dengan puluhan model profesional lain yang tampil di event Malang Fashion Week 2021. Penampilan 5 orang model dadakan ini bak model profesional. Dengan busana putih-putih, penampilan mereka memukau penonton. Selain menampilkan karya desainer Ana Sudibyo, mereka juga tampil bersama sang desainer Ana Sudibyo. Sang desainer juga mendapat karangan bunga dari penonton yang hadir. Ana Sudibyo mengatakan bahwa partisipasi dirinya pada Malang Fashion Week 2021, dirinya menampilkan 5 orang model yang merupakan rekannya para notaris.
Untuk tampil di event tersebut, dirinya bersama para model hanya melakukan persiapan selama 1 minggu. Ia juga mengaku tema yang ditampilkan pada Malang Fashion Week yakni rahasia kecantikan samudra. Ia juga berharap dengan digelarnya event Malang Fashion Week, ke depan semua kembali normal dan dirinya kembali berkarya seperti biasanya. Dari brand Kana Gown by Ana Sudibyo, keikutsertaan kami di Malang Fashion Week kali ini karena memang salah satunya kami adalah fashionista ya, dan saya selaku desainer ingin berpartisipasi untuk tahun ini karena ini sudah cukup lama, baru kali ini kita ditunda cukup lama dan baru ini kita bisa ikut lagi begitu. Dan spesial dari kami bahwa saya sendiri basicnya adalah notaris dan teman-teman yang di belakang ini semuanya notaris, bukan model, tapi mereka beliau ini adalah notaris-notaris yang hebat. Mereka bisa jalan di catwalk. Untuk tema kali ini saya judulnya Rusia Anindya Segoro. Dalam bahasa Sanskerta artinya rahasia kecantikan dari samudra. Jadi saya terinspirasi dari Putri Duyung yang cantik-cantik, dan untuk kali ini cutting saya semuanya duyung, bentuknya kayak model Putri Duyung. Ya. Untuk kali ini ya temanya ya memang saya spesial untuk khusus untuk Putri Duyung. Saya terinspirasi dari Putri Duyung itu. Kalau saya basically untuk baju-baju yang saya desain itu untuk wedding, untuk gaun malam utamanya. Ya. Berapa model Bu yang ditampilkan pada acara kali ini? Untuk ini ibu-ibu notaris 6 dari seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Tulungagung, Kediri, ada yang Pasuruan, yang paling jauh Jember. Gitu, Gresik juga ada. Oke. Kalau persiapan saya mendadak karena memang panitia mengabari kami baru 2 minggu yang lalu. Jadi saya persiapan 2 minggu, saya calling dan puji Tuhan alhamdulillah lah semuanya bisa. Ya, kami biasanya hubungannya dengan tanah, akta. Ya, kali ini mereka pakai baju yang cantik-cantik dan mereka hebat semuanya malam hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Bang Raya. Semakin terbatasnya stok jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada maksimalnya harga jual jeruk. Di kawasan sentra penghasil jeruk daun sudah terlihat jarang petani yang panen jeruk dan diperkirakan pada bulan Januari baru stok akan kembali banyak. Sudah semakin terbatasnya stok jeruk siap panen di lahan pertanian jeruk di kawasan Slorejo dan Gading Kulon Dau. Berdampak pada meningkatnya harga jual jeruk di tingkat petani, berbeda dengan ketika panen raya terjadi beberapa bulan yang lalu. Tingginya harga jual ini karena persediaan di tingkat petani sudah sangat jarang, sehingga di kawasan Slorejo dan Gading Kulon sudah jarang terlihat ada panen jeruk. Berbeda dengan ketika beberapa bulan yang lalu. Para petani jeruk yang masih mempunyai stok jeruk bisa bernafas lega dengan harga jual saat ini, karena pada kondisi normal sulit untuk bisa mencapai harga seperti saat ini. Untuk harga jual jeruk sekarang di tingkat petani untuk semua jenis mulai dari jeruk siam di atas 16.000, keprok batu 55 di kisaran 19 ribuan, tetapi sudah tidak ada stok dan jeruk manis harga 8 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca tidak begitu berpengaruh pada hasil panen, asalkan pengobatan bisa maksimal, walaupun ada serangan cabuk maupun serangan lalat buah. Dengan harga saat ini, para petani bisa mengembalikan biaya pengeluaran plus keuntungan. Di banyak lahan pertanian sudah jarang terlihat jeruk siap panen dan sebagian besar masih kecil dan berwarna hijau. Perlu beberapa bulan lagi untuk siap panen, tetapi harga jual jeruk ini tidak jauh berbeda dengan komoditi sayuran, sering turun naik tetapi cenderung relatif stabil. Gimana Pak untuk harga jeruk saat ini Pak? Untuk harga jeruk sekarang lagi naik Pak, soalnya lagi nggak musim. Nggak musim Pak ya? Kalau sekarang harganya sekitar 16-17. Jeruk apa itu Pak? Jeruk siam. Oh siam ya Pak? Siam, Kemudian ya. jeruk yang satu lagi yang apa? Manis? Satu lagi kalau jeruk manis itu 8.000 Pak. Tapi itu semua harga bagus Pak ya? Ya bagus, sungguh bagus sekarang. Soalnya musimnya sudah nggak musim itu, nggak musim panen raya maksudnya. Ya. Tapi untuk di lahan-lahan pertanian juga sudah mulai kelihatan jarang Pak ya? Ya sudah jarang, hanya sebagian masih gini. Ya. Kira-kira Bisa bertahan sampai kapan ini harga segini Pak? mungkin sampai bulan 1 Pak. Bulan 1 ketika mulai Januari.
Januari mulai persiapan menurun. panen lagi Pak ya. Iya. Tapi setiap bulan ini berarti Pak, setiap bulan Oktober, November sudah mulai. Iya, setiap mulai bulan 10, 11, 12 itu tiap tahun harganya pasti baik. Pasti tinggi Pak ya, Iya, pasti tinggi. harganya. Pak, pengaruh cuaca gimana Pak ke hasil panen ini Pak? Kalau cuaca ini tergantung pengobatan Pak, Pengobatan. penyemprotan ya. Kalau penyemprotannya rutin ya kondisi buah bisa bagus. Ini berarti sudah bertahan berapa lama ini harga segini Pak? Kalau Harga bagus ini sudah berapa? dari tahun sekarang ini dari panen itu sudah bagus. Sudah bagus. Mulai awal panen raya itu harga sekitar, kalau jeruk siam itu sekitar 9.000. Biasanya kalau tahun-tahun yang kemarin itu 7.000 sampai 8.000. Iya. Sekarang sudah masuk bagus Pak ya. Kalau tahun sekarang masuk bagus. Iwan Hikmawan melaporkan.